Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan KM pimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rizka, Hadir Bu. Mimi Mastoa, Hadir Bu. Nuria, Hadir. Aceh, Hadir. Atin, Izin. Semoga urusannya dilancarkan dan dipermudah oleh Allah. Nah, duduknya rapikan terlebih dahulu ya. Keluarkan alat tulisnya. Nah, apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Sholat fardu. Iya, betul. Kemarin kita membahas sholat fardu. Sholat fardu ini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Iya. Sholat fardu ada berapa waktu dalam sehari? Ada 5. Apa saja? Subuh, ya, kemudian Asar, maghrib, dan isya. Ya, sudah paham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat fardu jamaah dan qashar. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar mengenai sholat fardu jamaah dan qashar ini? Pernah tidak? Dia pernah mendengar? Pernah. Nah, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Mulai dari pengertian. Nah, yang pertama ya, sholat jamaah. Jama' secara bahasa berasal dari kata jama' yang artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan secara istilah, sholat jama' yaitu menggabungkan dua pelaksanaan sholat fardu ke dalam salah satu waktu. Nah, sholat yang bisa dijama' ini yaitu ada sholat zuhur yang pasangannya dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib yang pasangannya dengan sholat isya. Nah, sholat subuh tidak bisa dijama' dengan sholat manapun. Jadi harus berpasangan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sholat jamaah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jamaah takdim. Ini apa itu jamaah takdim? Tidak, Ibu. Tidak, dijelaskan ya. Jamaah takdim yaitu menggabungkan dua pelaksanaan sholat fardu ke dalam waktu yang pertama atau ke dalam waktu yang sholatnya di awal waktu. Contohnya zuhur dengan asar. Maka menggabungkan sholat zuhur dengan asar itu pelaksanaannya itu dilakukan di waktu zuhur. Sedangkan melaksanakan sholat asar dan maghrib dengan isya dilaksanakannya itu di waktu maghrib. Kemudian yang kedua ada sholat jamaah takhir. Nah, sholat jamaah takhir ini yaitu melaksanakan atau menggabungkan dua sholat fardu ke dalam sholat yang kedua atau sholat yang terakhir. Contohnya sholat zuhur dengan asar berarti dilaksanakan pada waktu apa?
asar. Ya, maghrib dengan isya dilakukan pada waktu sholat isya. Kemudian dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu yaitu terdapat dalam hadis Nabi. Ini mau bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika arada ayazma'a baina sholataini fi safari akhara dhuhra hatta yadkhula awal waqtil asri thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Ya, nah, hadis itu diriwayatkan oleh Muslim ya, yang berarti pada waktu itu Nabi juga melaksanakan sholat jamaah, yaitu saat dalam perjalanan, yaitu menggabungkan sholat zuhur ke dalam waktu sholat asar. Nah, kemudian apa saja sih ketentuan yang dapat melaksanakan sholat jamaah ini? Ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, syaratnya atau ketentuannya itu dalam keadaan musafir atau orang yang sedang dalam bepergian atau perjalanan. Nah, perjalanannya ini sekurang-kurangnya 80,6 km. Kemudian perjalanannya ini dilakukan untuk hal-hal yang kebajikan ya, bukan untuk maksiat. Contohnya untuk berziarah, untuk mencari ilmu, bukan untuk hal-hal yang maksiat. Kemudian syarat yang lainnya yaitu jika dalam perjalanan sudah keluar dari wilayah administrasinya. Maksudnya, contohnya ibu akan berpergian ke Yogyakarta. Nah, ibu dapat menjalankan sholat ketika sudah keluar dari kota Garut. Nah, jadi ibu dapat melaksanakan sholat jamaah ini. Nah, sampai di sini, apakah sudah dipahami? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai yang sudah ibu jelaskan tadi? Ingin bertanya Bu, Ya, silahkan. bagaimana niat sholat jamaah takdim dan takhir sholat zuhur dan asar? Nah, niat sholat jamaah takdim ya, takdim terlebih dahulu sholat zuhur dan asar niatnya yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk jamaah takhir tinggal diubah jamaah takdirnya menjadi jamaah takhir, yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jam'a bil asri jam'a takhir lillahi ta'ala, seperti itu. Maka dapat dipahami ya? Ya, terima kasih ya. Kita beri oplos karena Nuria sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ibu akan mengelompokkan menjadi 2 kelompok ya untuk mendiskusikan materi yang selanjutnya. Sekarang dengan ini kelompok 1 dan Nuria dengan Aceh kelompok 2 ya. Ibu bagikan medianya dan juga lembar kerja untuk kalian nanti tulis ya. Nah, kelompok 1 cari dan diskusikan mengenai contoh sholat jamaah takdim, dan kelompok 2 diskusikan dan cari contoh secara real sholat jamaah takhir. Ya, silahkan ya diskusi. Ya, Bu.
Apakah ada yang tidak disepakati? Sedang mencari kelompok. Kalau kedua sudah? Belum, Bu. Apakah sudah selesai? Selesai. Kita langsung untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Silahkan kelompok yang pertama diwakilkan oleh satu orang. Baik, saya akan menyebutkan contoh dari seseorang untuk bisa berjamak takhir. Contohnya seorang pilot yang mayoritas perjalanannya dilakukan di malam hari, sehingga dia butuh tidur agak lama setelah sholat asar dan baru bangun di malam hari di waktu isya. Jika dia bangun di waktu maghrib, maka tidur belum cukup dan dia juga tidak bisa tidur lagi jika bangun di waktu maghrib. Kalau hanya tidur sedikit itu belum cukup dan akan merasa sangat lelah ketika di pesawat. Maka boleh bagi pilot ini untuk tidur dan bangun di waktu isya dan menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya, yaitu jamak takhir. Ya, bagus. Terima kasih untuk Rizka yang sudah mewakili kelompok 2. Berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Dari kelompok 1 akan menyebutkan tentang contohnya sholat jamak takhir. Fatimah bepergian menuju Yogyakarta untuk melakukan perjalanan studi menggunakan bus dan sudah memasuki waktu sholat zuhur. Dan diperkirakan ketika waktu sholat asar habis, dia masih berada di tengah perjalanan. Orang ini boleh menjamak itu dengan menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dilakukan di waktu asar. Dan ini disebut jamak takhir. Ya, terima kasih ya kepada Aceh yang sudah berani mempresentasikan hasilnya. Berikan tepuk tangan. Ya. Nah, jadi Ibu dapat simpulkan ya, bisa menjamak takhir dan jamak takhir ini apabila sudah memenuhi salah satu syarat dari yang tadi yang dicontohkan oleh Rizka dan Aceh itu, yaitu contohnya dalam sedang dalam berpergian atau musafir ya. Nah, ibu mau menyimpulkan materi ya yang tadi telah ibu sampaikan. Jadi sholat jamak ini terbagi menjadi 2. Ini bisa disebutkan jamak apa saja? Jamak takhir, jamak takhir. Iya, itu ya. Jadi sholat jamak ini menggabungkan 2 pelaksanaan sholat di salah satu waktu. Nah, sholat yang bisa dijamak ini adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan subuh tidak bisa dijamak dengan sholat manapun. Ibu bukanya buku paket halaman 58. Nah, di situ ada soal PD dan esai, kalian kerjakan ya, dan minggu depan dikumpulkan di meja ibu. Baik. Sampai di sini dapat dipahami? Ya, sekian ya yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.